Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat takwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam percakapan sehari-hari, kata berkah atau barakah hampir tidak pernah lepas dari lisan kita. Kita mendoakan keberkahan untuk rumah baru, usaha baru, pernikahan baru, bahkan untuk setiap rezeki yang kita terima. Barakallahu fiik, alfu mabruk, begitu yang sering kita ucapkan. Namun seringkali tanpa kita sadari, kita memahami berkah hanya dalam dimensi angka dan kuantitas. Padahal Al-Quran berbicara tentang barakah dengan kedalaman makna yang sangat jauh melampaui sekedar jumlah. Di episode pertama Kamus Langit ini kita akan menelusuri makna di balik kata barakah. Mengapa ia begitu sentral dalam kebahagiaan seorang mukmin dan mengapa sesuatu yang sedikit bisa terasa lebih cukup daripada yang banyak. Kata barakah berasal dari akar kata barakaf. Pakar bahasa Arab Ibnu Faris dalam kitab Maqayis Al-Lughah menyebut akar kata ini mengandung makna thabat atau thubut asy-syai', menetapnya sesuatu. Dalam kamus Lisanul Arab, al-barakah dimaknai an-nama wa ziyadah, tumbuh dan bertambah. Dari akar yang kata yang sama lahir kata birkah yang berarti kolam air. Mengapa kolam? Karena air di kolam itu menetap, tidak sekedar lewat. Ia tenang, stabil, dan memberi manfaat berlanjut bagi kehidupan di sekitarnya. Ar-Raghib Al-Asfahani dalam Mufradat Al-Fazil Quran mendefinisikan barakah sebagai thubutul khairil ilahi fi syai', menetapnya kebaikan ilahi pada sesuatu. Jadi inti barakah itu bukan sekedar az-ziyadah, bertambah, tetapi juga al-istimrar, kelanggengan manfaat. Jika barakah itu ada pada harta, maka harta itu mencukupi. Jika barakah itu ada pada anak, maka ia tumbuh menjadi kebaikan yang berlanjut. Dan jika barakah itu ada pada waktu, maka waktu yang singkat menjadi sangat produktif untuk beramal. Sahabat takwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, niscaya kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Perhatikan, Allah menggunakan bentuk jamak, barakat. Ini menunjukkan bahwa keberkahan memiliki banyak pintu dan dimensi. Ada barakah dari langit dalam bentuk wahyu Al-Quran, ketenangan batin, ilham, hidayah, dan keteguhan hati, turunnya hujan, dan lain sebagainya. Dan ada barakah dari bumi, seperti rezeki, stabilitas sosial dan keamanan, kesehatan, kebun dan sawah, dengan hasil panen yang bagus dan lain sebagainya. Apa hubungan iman dan takwa dengan barakah dalam arti kebaikan dan kenikmatan seperti disebutkan tadi? Kenikmatan itu akan lahir dari keimanan. Keimanan melahirkan integritas dan takwa melahirkan tanggung jawab. Tanpa integritas, kekayaan bisa berubah menjadi sumber kerusakan. Tanpa takwa, kekayaan bisa menjadi bencana. Mungkin muncul pertanyaan, mengapa orang-orang yang ingkar justru dilapangkan rezekinya, sementara sebagian orang beriman hidup dalam kesempitan? Kelapangan itu bukan selalu tanda keridhaan. Bisa jadi ia adalah istidraj, penangguhan yang membuat seseorang semakin lalai hingga datang hukuman ketika ia lengah. Baik kelapangan maupun kesempitan itu adalah ujian. Bahkan ujian berupa kenikmatan sering sekali lebih berbahaya karena bisa menumbuhkan kesombongan dan kelalaian. Sebaliknya, kesulitan justru dapat mendekatkan seorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat takwa yang dimuliakan Allah, dalam pengalaman mengelola zakat, saya sering merenungi bagaimana konsep barakah itu bekerja. Secara matematis, zakat 2,5% itu mengurangi harta. Namun secara teologis, itu sebenarnya jalan menuju keberkahan. Zakat membersihkan harta. Dan sesuatu yang bersih cenderung tumbuh.
Al-Quran menyebut proses ini sebagai tazkiyah. Wa tuzakkihim biha. Penyucian yang sekaligus menumbuhkan. Begitu pula waktu. Ada orang yang waktunya panjang, tetapi terasa habis tanpa makna. Ada yang waktunya terbatas atau umurnya pendek, tetapi penuh manfaat, sehingga dikenang sepanjang masa. Keberkahan adalah ketika hasil yang dicapai melampaui sumber daya yang dimiliki. Bisa jadi kita hidup dalam kelimpahan angka, umur yang panjang, rezeki yang banyak, tetapi kekurangan makna. Dan bisa jadi sesuatu yang sederhana justru menyimpan daya tahan manfaat yang panjang. Sahabat takwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita berhenti sejenak. Mari kita mengevaluasi diri. Selama ini, apa sebenarnya yang kita kejar? Jumlahnya atau keberkahannya? Hidup yang bermakna bukanlah hidup yang dipenuhi kemewahan materi, melainkan hidup yang setiap detiknya menetap kebaikan ilahi. Thubutul khairil ilahi. Barakah adalah kualitas. Barakah adalah kelanggengan manfaat. Semoga Ramadan ini menjadi momentum bagi kita semua untuk menjemput keberkahan dari langit dan bumi. Dengan iman, takwa, dan ketulusan dalam setiap amal perbuatan. Ramadan adalah bulan penuh berkah. Semoga berkah terlimpah kepada kita semua. Saya Mukhlis Hanafi, sampai jumpa di episode Kamus Langit berikutnya saat kita membedah makna di balik kata rahmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.